Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa perintah-perintah dasar yang seringkali digunakan pada sistem operasi Linux. Setelah kita sudah belajar ya, sama-sama belajar untuk menginstal sistem operasi Linux meskipun hanya menggunakan virtual machine, yaitu menggunakan VirtualBox, yang videonya bisa teman-teman cek di channelku, tepatnya di video yang sebelumnya ya. Dan setelah kita install dan kita di sini menggunakan Debian 11 ya untuk operating sistemnya. Jadi untuk video yang sebelumnya itu yaitu tentang cara menginstal sistem operasi Linux, tepatnya Debian 11 pada virtual machine, yaitu VirtualBox. Dan setelah terinstall, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kali ini kita akan membahas perintah-perintah dasar yang ada pada Linux dan seringkali digunakan ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita diharuskan login terlebih dahulu. Nah, untuk login ini ada dua cara ya, teman-teman. Yang pertama di sini kita bisa mengetikkan username yang telah kita buat pada saat penginstalan sistem operasinya, dan di sini kita bisa mengetikkan nama username-nya. Atau jika kita ingin langsung menuju ke sistem dari sistem operasinya ini, atau menuju rootnya, kita langsung saja mengetikkan root seperti ini, lalu ketikkan passwordnya. Dan ketika kita mengetikkan passwordnya memang tidak tampil ya untuk passwordnya, karena di Linux ini, atau tepatnya di sistem operasi Debian 11 ini akan secara default disembunyikan, padahal kita telah mengetikkan sesuatu ya. Namun ketika passwordnya benar, maka akan seperti ini. Ketika kita enter, maka akan masuk ke bagian root atau sesuai yang kita inginkan. Jika kita menggunakan user biasa, maka akan masuk pada sistem operasinya, namun dengan user biasa. Jika kita menggunakan root, pasti akan masuk ke root jika passwordnya benar. Seperti itu jika kita ingin langsung saja menuju ke root. Namun kita bisa menggunakan username ya. Kita coba, kita keluar terlebih dahulu dengan perintah exit, lalu kita coba mengetikkan username-nya, lalu passwordnya kita coba, dan ternyata salah ya, sepertinya ini Maleksip. Dan ketikan passwordnya, oh iya seperti itu. Dan langsung saja, kurang lebih tampilannya seperti ini jika kita menggunakan user biasa ya teman-teman. Perbedaannya kurang lebih di sini. Kalau tadi root at Debian, sekarang Maleksip at Debian. Dan juga tanda dolar di sini jika kita menggunakan user biasa atau login dengan user biasa, atau kita sedang berada di posisi bukan root atau bukan pada sistemnya, maka akan ada tanda dolar seperti ini. Seperti itu. Dan ketika kita sudah login menggunakan user biasa, kita juga bisa login atau masuk ke dalam sistemnya atau ke dalam root. Perintahnya yaitu su atau super user. Seperti ini, langsung ketika kita ketikkan passwordnya. Oke, nah di sini perbedaannya yang seperti yang saya bilang tadi, kalau kita menggunakan user biasa akan ada username-nya Maleksip at Debian ya, dan tanda dolar. Tapi ketika kita masuk menggunakan root atau kita sudah masuk atau berada di sistem, di sini
berubah menjadi root at Debian, dan juga tandanya bukan dolar lagi tetapi pagar. Seperti itu. Nah, jika kita ingin keluar dari sistem ya atau dari root, kita bisa mengetikkan perintah exit. Nah, seperti itu. Dan langsung saja di sini kita clear terlebih dahulu. Nah, perintah clear ini adalah perintah untuk menghapus banyak perintah-perintah yang sudah kita ketikkan atau beberapa informasi yang tampil di layar. Kita bisa hapus atau kita bersihkan. Klik enter dan maka akan bersih seperti ini. Oke, perintah yang pertama yaitu ID. Kita bisa ketikkan ID seperti ini. Nah, ID di sini digunakan untuk melihat ID yang ada di Linux, baik itu ID dari user, ID dari grup, ID dari device yang terpasang pada sistem operasinya atau pada komputernya. Seperti itu untuk perintah ID. Lalu perintah yang kedua yaitu perintah date. Langsung saja kita ketikkan date seperti ini, DATE seperti ini, maka akan muncul informasi mengenai tanggal atau waktu yang saat ini atau waktu pada saat kita mengetikkan perintah ya. Yaitu lebih tepatnya waktu pada saat kita mengetikkan perintah date seperti ini. Kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu perintah call. Itu penulisannya CAL ya. CAL seperti ini. Nah, perintah call ini digunakan untuk menampilkan kalender ya. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan menampilkan kalender bulan sesuai bulan saat ini. Karena saat ini pada saat video ini dibuat menunjukkan bulan Oktober, maka akan ditunjukkan bulan Oktober. Dan selanjutnya kita akan menuju ke perintah yang selanjutnya yaitu hostname. Nah, perintah hostname ini digunakan untuk kita jika ingin mengetahui nama host atau nama networknya. Nah, untuk penulisannya seperti ini, hostname. Nah, di sini kita ditunjukkan bahwa nama host atau network dari komputer kita di sini yaitu Debian, seperti itu. Selanjutnya ke perintah uname. Nah, perintah ini digunakan untuk mencetak informasi mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin atau sistem operasi atau kernel atau yang lain-lain. Untuk penulisannya seperti ini, uname. Nah, maka akan muncul ya di sini informasinya yaitu Linux, seperti itu. Selanjutnya ke perintah ini ya, W. Penulisannya seperti ini saja, tinggal W. Nah, perintah W ini akan menampilkan informasi tentang user yang saat ini masuk dan apa yang dilakukan setiap user. Nah, karena di sini kita sedang berada pada posisi root, maka di sini bagian user yaitu root, seperti itu. Dan login di sini sekitar 1930 seperti itu. Dan lanjut di sini kita akan menuju ke perintah WHO atau WHO seperti ini, WHO. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan nama dan waktu login. Dan di sini karena kita berada di posisi root, maka di sini yaitu namanya yaitu root dan waktu loginnya yaitu sekitar 2022 bulan 10 tanggal 25 dan jamnya yaitu sekitar 19:30. Seperti itu untuk perintah wo. Dan selanjutnya yaitu perintah WMI. Digabung ya tanpa spasi.
WMI. Nah, WMI ini digunakan untuk melihat nama dari user yang ada pada komputer kita. Nah, karena kita berada di posisi root, maka namanya yaitu root. Coba kita exit dan kita masuk menggunakan username kita, dan kita ketikkan kembali perintah WMI seperti ini. Maka yang tadinya root, maka di sini yaitu Malexip. Seperti itu untuk perintah WMI. Nah, selanjutnya di sini kita akan menuju ke perintah man atau manual ya. Di sini perintah man ini digunakan untuk menampilkan halaman manual atau dokumentasi dari sebuah perintah. Contohnya aku ingin mengetahui perintah dari ls ya. Kita tinggal ketikkan man, lalu perintah apa yang ingin kita ketahui, contohnya ls. Nah, di sini tidak ada ya. Kita coba masuk ke root terlebih dahulu dan kita ketikkan kembali man ls. Karena tidak ada, kita coba install ya. Ketikkan apt install man dan kita enter, lalu kita tunggu ya proses penginstalannya. Untuk proses penginstalannya tergantung kecepatan internet ya, atau jauh repositori dengan komputer kita sebagai klien. Kita tunggu saja. Setelah proses penginstalan main selesai, kita coba dengan mengetikkan kembali man. Lalu apa yang ingin kita ketahui? Contohnya aku ingin mengetahui ls ya. Kita ketikkan man ls seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, maka akan muncul dokumentasi ya yang bisa kita baca seperti ini. Di sini ada name, ls, list directory contents, nah dan lain-lain di bawahnya. Teman-teman bisa baca-baca sendiri. Lalu untuk keluar gimana? Di sini kita bisa ketikkan key pada keyboard. Seperti itu untuk perintah man. Contohnya teman-teman belum mengetahui apa sih maksud dari perintah clear, lalu ls dan lain-lain, teman-teman bisa menggunakan atau memanfaatkan perintah man ini. Selanjutnya yaitu perintah clear. Nah, tadi kan kita juga pernah menggunakan perintah clear ya, tapi apa sih perintah clear itu? Perintah clear ini adalah perintah yang digunakan untuk membersihkan perintah-perintah yang ada pada layar ini ya. Contohnya kita ketikkan clear seperti ini. Ketika kita klik enter seperti ini, maka akan dibersihkan perintah-perintahnya seperti itu. Selanjutnya yaitu perintah apropos. Nah, perintah apropos ini digunakan untuk mengetahui perintah-perintah apa saja, nah tapi dilihat dari fungsinya secara massal. Nah, gimana itu? Contohnya seperti ini. Apropos ya. Lalu perintah apa yang ingin dilihat atau ingin diketahui? Contohnya perintah that. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan mengetahui banyak sekali informasinya ya, seperti Chatman, James PSWD dan lain-lain seperti itu. Jadi apropos ini digunakan untuk mengetahui perintah-perintah apa saja, dilihat dari fungsinya secara massal seperti itu. Mungkin kalau teman-teman kurang paham bisa search aja di Google ya, apa sih maksud dari perintah apropos seperti itu. Selanjutnya yaitu perintah what is. Nah, perintah what is ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari perintah secara singkat. Contohnya teman-teman belum mengetahui apa sih perintah ls itu, apa sih perintah
clear itu dan lain-lain. Teman-teman bisa ketikkan, kita clear terlebih dahulu ya, kita bersihkan layarnya seperti ini. Teman-teman bisa ketikkan what is seperti ini, lalu perintah apa yang ingin teman-teman ketahui, atau teman-teman masih belum paham atau bingung apa sih perintah itu ya. Contohnya perintah ls. Nah, klik what is ls. Nah, nanti akan ditampilkan informasi dari perintah tersebut secara singkat seperti itu. ls yaitu list directory contents, seperti itu. Nah, selanjutnya kita menuju perintah yang selanjutnya ya. Dari tadi kan kita mengetikkan ls seperti itu. Lalu apa sih perintah ls ini ya? Ketika kita ketikkan ls seperti ini, nah perintah ls ini digunakan untuk menampilkan isi dari suatu direktori yang berada di direktori tersebut. Artinya ls ini digunakan untuk mengetahui isi dari direktori. Kalau teman-teman belum mengetahui direktori itu apa, direktori sama halnya folder ya. Jadi ls ini untuk melihat apa sih isi dari folder tersebut. Nah, di sini kan kita berada pada posisi root @debian .2 lalu /home/malexip. Jadi kita berada di direktori malexip yang direktori malexip ini ada di direktori home seperti itu. Jadi kita sedang berada di direktori malexip. Dan perintah ls ini digunakan untuk melihat apa saja sih yang ada di dalam direktori malexip ini. Ternyata terdapat nama folder baru seperti itu. Jadi ls ini digunakan untuk melihat isi dari suatu direktori, entah itu isinya file atau folder atau yang lain-lain seperti itu. Lalu di sini kita berkenalan dengan perintah selanjutnya, yaitu perintah yang digunakan untuk membuat file ya. Contohnya di sini aku ingin mengisi direktori malexip ini dengan suatu file ya. Ketika kita ls seperti ini hanya terdapat nama folder baru. Nah, di sini aku ingin mengisikan suatu file. Kita bisa ketikkan touch ya. Lalu nama filenya apa? Semua index.html. Ini kita klik enter. Memang tidak terjadi perubahan apa-apa ya. Tetapi ketika kita ls lagi, nah yang tadinya hanya nama folder baru sekarang sudah ada index.html seperti itu. Lalu di sini kita menuju ke perintah yang selanjutnya. Kalau touch itu untuk membuat suatu file, nah lalu untuk membuat suatu direktori atau folder itu bagaimana? Kita bisa menggunakan perintah ini, mkdir. Nah, mkdir ini digunakan untuk membuat sebuah direktori. Sama seperti halnya touch, ketika membuat suatu file disertakan dengan nama filenya, mkdir juga disertai dengan nama foldernya ya. Mkdir kan untuk membuat suatu folder. Nah, ketikkan mkdir lalu nama foldernya itu apa? Contohnya new folder seperti ini. Klik enter. Memang tidak terjadi apa-apa ketika kita ls. Dan isinya sudah ada 3, yaitu index.html, nama folder baru, dan new folder seperti itu. Dan selanjutnya yaitu perintah cd ya. Perintah cd yaitu kepanjangan dari, kalau nggak salah ya, ini change directory. Artinya untuk mengubah posisi direktori kita. Kalau kita sekarang kita kan berada di direktori malexip. Dan contohnya aku ingin masuk ke direktori new folder nih. Karena kan tadi kita sudah pernah membuat sebuah folder ya. Kita coba masuk ke folder baru kita yang tadi itu new folder. Tinggal ketikkan cd lalu nama foldernya new folder seperti ini. Ketika kita enter,
Maka yang tadinya /home/malexip sekarang /home/malexip/new folder, seperti itu. Lalu jika aku ingin keluar satu langkah atau berada di posisi direktori malexip lagi, gimana? Kita bisa ketikkan cd atau change directory // seperti ini. Maksudnya seperti ini ya, cd.2, titiknya ada 2 ya, lalu / klik enter. Maka akan keluar satu direktori sebelumnya, seperti itu. Jadi yang tadinya di new folder berada di parentnya, yaitu direktori malexip, seperti itu. Tetapi jika ingin langsung ke awal-awal ya, kalau keluar satu-satu kan lumayan lama ya, apalagi kita sudah berada di folder yang berada paling dalam sendiri gitu. Jadi kan lama kan kalau satu-satu. Untuk menuju ke direktori yang paling awal ya, kita bisa langsung ketikkan cd seperti ini atau change directory, klik enter. Nah, maka kita akan berada di direktori paling awal sendiri, seperti itu. Ketika kita ls, maka isinya seperti ini. Seperti itu untuk perintah ls. Selanjutnya yaitu perintah rm atau remove ya. Perintah remove di sini kita bisa mengetikkan rm atau remove kalau nggak salah ya. Lalu apa yang mau di remove? Nah, untuk remove ini bisa menghapus folder, bisa menghapus file. Contohnya yang di sini aku ingin menghapus sebuah file index.html ya. Kita klik enter, lalu kita ls lagi untuk melihat lagi. Nah, yang tadinya ada index.html sekarang sudah hilang index.html. Seperti itu. Selanjutnya di sini seumpama kita ingin mengetahui posisi direktori kita saat ini gitu. Kita sedang berada di folder mana nih? Kita bisa mengetikkan perintah pwd. Nah, seperti ini. Nah, kita sedang berada di posisi root. Tapi ketika kita coba ke direktori malexip lagi ya, kita bisa mengetikkan seperti ini ya. Kan kita kan berada di root ya, kita bisa masuk ke home terlebih dahulu, lalu malexip seperti ini. Nah, ketika kita pwd, nah yang tadinya root sekarang /home/malexip, seperti itu ya. Dan untuk keluar dari root atau keluar dari sistem, kita bisa mengetikkan exit seperti ini. Kita clear lagi ya untuk membersihkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perintah-perintah dasar yang mungkin akan sering digunakan ya pada saat menggunakan sistem operasi Linux, khususnya menggunakan mode CLI atau terminal. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau kalian bingung, bisa diulangi lagi videonya, atau teman-teman bisa ketikkan komentarnya di kolom komentar, seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini ya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.